Perseteruan antara Fitri Sahuteru dan Nikita Mirzani tampaknya akan semakin memanas. Iya, pasalnya Fitri Sahuteru yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, membeberkan jika pihaknya telah melaporkan seseorang ke polisi. Meski tak secara gamblang menyampaikan siapakah sosok yang dilaporkannya itu, banyak netizen yang tertuju kepada satu nama, yakni Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui, belakangan ini Fitri Sahuteru gencar membalas sikap Nikita Mirzani yang selama ini dinilai telah memfitnahnya secara keji. Dan untuk mengetahui terkait sederet fakta pelaporan polisi yang dilayangkan Fitri Sahuteru, maka inilah 5 fakta Fitri Sahuteru diduga laporkan Nikita Mirzani ke polisi. Versi Cumi Top 5. Fitri Sahuteru diduga laporkan Nikita Mirzani ke polisi usai membeberkan jika dirinya telah resmi melaporkan seseorang ke polisi secara diam-diam. Ya, dugaan tersebut tertuju kepada Nikita Mirzani karena seperti diketahui, Fitri Sahuteru belakangan ini tengah terlibat perseteruan panas dengan melakukan aksi saling sindir di media sosial dengan Nikita Mirzani. Lantas, benarkah Fitri Sahuteru melaporkan Nikita Mirzani ke polisi secara diam-diam? Dan pasal apakah yang dilayangkan dalam laporannya itu? Kalau proses hukum yang sedang dialami, ini ada beberapa proses hukum, yaitu adanya ancaman yang sekarang ini juga sudah ditangani pihak kepolisian. Ya, sekarang kita udah tindak lanjuti, tinggal kita menunggu bagaimana reaksinya, prosesnya dan labjunya ya. Yang pertama, yang kedua itu proses di di proses laporan terhadap ya undang-undang ITE ya. Nah, itu yang sekarang sedang berjalan juga ya. Saya nggak baru sekarang ya, saya tidak baru sekarang mengambil langkah hukum. Begitu hari kejadian, saya langsung melaporkan. Bukan sekarang, tolong dikoreksi. Begitu paginya saya tahu ada teror di kantor saya langsung membuat laporan ke Polresta. Saya sebetulnya nggak terlalu awalnya saya tidak ingin menanggapi keributan di dunia maya, tapi kan ini udah menjadi satu bentuk ancaman. Keterkaitannya ada atau tidak nanti biar menjadi wewenangnya kepolisian ya, dalam menyelidiki kasus ini. Saat ini ya klien saya nih dalam posisi yang sudah membendung ya, bertubi-tubi hujatan-hujatan, bahkan juga expose yang dilontarkan di dalam media sosial cukup drastis ya, dan berdampak cukup negatif ya terhadap apa yang sekarang dialami. Ini mengganggu sekali, pertama itu. Yang kedua udah menyangkut mengenai anak. Nah, kalau sudah menyangkut mengenai anak, maka timbul hal-hal yang lebih emosional ya. Artinya seorang yang diinjak bertubi-tubi lama-lama sudah nggak kuat. Laporan polisi yang baru-baru ini dibeberkan oleh Fitri Sahuteru ternyata bukan baru saja dilakukan. Ya, menurut tim kuasa hukum Fitri Sahuteru, Tommy Triyunanto, laporan polisi tersebut sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan kemungkinan besar laporan polisi tersebut akan naik sidik di minggu depan. Lantas, seperti apakah proses laporan polisi yang dilayangkan oleh Fitri Sahuteru yang diduga terhadap Nikita Mirzani? Kalau di dalam proses Polres Tangsel ya, prosesnya sudah berjalan. Dan memang insya Allah ya di minggu depan udah mulai naik sidik karena proses hukum itu kan berlanjutan. Artinya dalam proses lidik nanti ada proses sidik dan nanti ada proses bertersangkaan kalau memang itu sudah pembuktiannya cukup ya secara formil dan secara faktual ya. Nah itu nanti kita akan lihat ya di minggu depan, mudah-mudahan udah ada pergerakan yang cukup bagus untuk bisa kita lihat labjunya. Nah kalau proses yang adanya ancaman itu juga kita sudah menindaklanjuti dan kita akan bersurat juga karena nanti akan kita lihat apakah ini menjadi catatan polisi buat bisa ditindaklanjuti secara cepat. Harusnya kan lebih cepat ya, nangkep bom aja orang bisa ketemu ya kan. Apalagi dengan adanya ancaman seperti ini tentunya harusnya cepat bisa ditindak dan ditangkap orangnya, pelakunya ya. Nah, itu yang harus kita
meminta permohonan untuk dipercepat nih kasus ini. Fitri Sahuteru secara terang-terangan mengaku geram dengan para buzzer yang menyerang sosial media pribadinya secara terus-menerus. Kendati dirinya saat ini tengah berseteru dengan Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru pun tampak mencurigai buzzer-buzzer tersebut berkaitan dengan Nikita Mirzani, alias suruhan Nikita Mirzani. Tentu saya tidak senang ya, tapi ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi begitu saya speak up membela diri, maka akan timbullah kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Lalu timbullah pekerjaan-pekerjaan nih sekarang, jadi buzzer, bikin akun banyak-banyakan account. Siapa yang mau jadi karyawan nanti? Kerja dari jam 5 sampai jam 9 sampai jam 5 capek, mendingan di rumah aja bikin account buzzer cuman untuk menghina-hina. Nah, ini bahaya. Menurut saya bahaya. Jadi memang harus jadi perhatian bagaimana Komdigi mengambil tindakan. Ya kalau kita bergantung sama Meta, ya Meta nggak peduli ya sudah pasti. Karena dalam saya membuat laporan pun sulit ya Mas Tommy ya, harus ada izin Meta, ini itu ya. Ini negara Indonesia, bangsa yang negara yang harus punya aturan. Semua itu yang sekarang dialami Fitri adalah sekarang ini adalah bentuk hal-hal yang menggiring opini dan ada image-image negatif yang diterima oleh Fitri sekarang ini. Ini adalah image-image di media sosial, ini yang lagi terjadi. Kalau kita lihat di sini, penggiringan daripada buzzer-buzzer negatif sehingga membentuk suatu persepsi yang kurang bagus ya. Artinya kalau segala sesuatu dilakukan terus-menerus dan terus menjadikan satu pembunuhan karakter, ini kan bahaya sekali. Ya. Kecuali dalam hal ini mau di head to head untuk bisa bahwa ini orang seperti ini, buktinya ini. Ini kan harus jelas. Jangan sampai apa yang sekarang terjadi jadi jadi semacam nggak sehat. Hubungan nggak sehat ini kan berkelanjutan akhirnya membentuk akhirnya menggiring sehingga orang ini yang tadinya baik dinilai buruk. Ya tentunya kalau pembuktian ya mungkin semua orang udah bijak dalam proses hukum apa yang dilakukan di dalam media sosial. Tentunya Undang-Undang ITE ini menjadikan satu poin penting dalam satu LP laporannya. Tentunya kalau kita lihat di sini, ya kita akan melihat di sini dan menganalisa segala apa yang dituduhkan, apa yang disampaikan. Bahkan juga kita wajib juga minta perlindungan dan minta kepastian terhadap orang-orang yang melakukan keonaran ataupun membentuk suatu pergolakan atau kejadian yang sifatnya adalah hujatan-hujatan kebencian di media sosial. Ini juga harus ditindak gitu loh. Dalam hal ini Komdigi, Kemenkominfo yang punya wewenang untuk bisa membuat efek jera terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang sifatnya adalah menggiring opini tersebut atau fitnah-fitnah yang luar biasa ya, tanpa alat bukti ya. Kalau ada alat bukti silakan disampaikan secara nyata dan secara terang benderang bahwa saya siapa, saya ini melakukan ini dan tujuannya apa. Ya ini kan harus ada tujuan. Fitri Sahuteru mengungkapkan tujuannya bersuara atau menyerang balik Nikita Mirzani ialah untuk memberikan efek jera kepada Nikita Mirzani. Ia menurutnya Nikita Mirzani telah keterlaluan menebar fitnah terkait dirinya. Maka dari itu Fitri Sahuteru yang tak ingin ditindas terus-terusan akhirnya bersuara untuk membuka mata netizen agar lebih jeli dalam melihat kasus yang bersangkutan. Saya tidak merasa terjatuh ya. Saya tidak merasa terjatuh karena fitnahan itu. Saya tidak merasa terjatuh dan saya tidak merasa berseteru atau mempunyai musuh atau berlawan sama siapapun. Saya hanya membuka mata netizen khususnya bahwa jangan kalau ada orang yang merasa benar, merasa selalu benar, bahwa itu selalu benar gitu. Nggak seperti itu. Jadi harus
ada yang membuka pikiran, jangan sampai ada oknum influencer yang menguasai sosial media seolah-olah lebih sakti dari presiden di republik ini. Saya hanya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini, lagi-lagi saya bukan menyerang atau berseteru dengan salah satu orang ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan kepada netizen bahwa siapapun yang ingin menguasai dunia maya dengan cara yang onar, jangan dikasih ruang. Gitu. Selama kebenarannya tidak bisa dibuktikan, apalagi fitnah dan bohong. Jadi gini, jadi apa yang dikatakan Fitri itu benar ya. Jadi kita ini harus bijak dalam menggunakan media sosial. Bijak itu artinya adalah ada batasan, di mana batasan-batasan ini sudah diatur di dalam undang-undang kan. Artinya ada undang-undang ITE, ya kan? Ada undang-undang pidana, yaitu pencemaran nama baik, ya, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan lain-lain kan. Nah, itu juga sudah diatur. Nah, sekarang tinggal penerapannya. Kalau kita lihat di sini penerapannya, tentunya dibuatlah berbagai macam gap ya. Artinya apa sih unsur yang masuk di dalam situ? Kalau kita lihat unsur-unsurnya di sini, jelas ya kan. Ini harus ada pembuktian. Di Undang-Undang ITE sendiri sampai saat ini kita juga melihat bahwa tidak mempunyai kompeten terhadap pembentukan atau masuk dalam unsurnya. Itu harus dibentuk. Karena apa? Orang memblas dengan pakai gimmick-gimmick tertentu, pakai emot-emot tertentu, pakai IE dan lain-lain. Dan akhirnya tertuju juga kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini kan juga tidak sehat. Kuasa hukum Fitri Sahuteru, Tommy Triyunanto, secara terbuka meminta agar pemerintah turun tangan dalam kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru. Hal tersebut dimaksudkan agar kasus itu tak berkelit atau berkepanjangan hingga menimbulkan efek atau dampak negatif kepada semua pihak. Yang menjadi concern penting adalah pihak pemerintah. Pemerintah juga harus turun tangan karena ini udah mulai menjadi hot news, jadi perhatian publik, sehingga publik ini melihat dan membentuk suatu opini yang cukup dahsyat dan luar biasa. Opininya ada opini yang buruk ya, atau tidak bagus untuk dikonsumsi publik. Karena apa? Isinya kebencian, caci makian, fitnah. Nah, apa yang dikatakan itu kalau memang ya segala sesuatu yang akan ditujukan itu adalah kebenaran, tentunya dia harus nggak usah pakai IE, nggak usah pakai apa. Jadi lakukanlah secara langsung sesuai faktanya. Ini saya punya fakta ini. Nah, lebih bijak kan dalam penanganan melihat kasus apa yang sedang dialami. Dalam hal ini juga pemerintah juga mempunyai sikap yang cukup punishment-nya sudah jelas. Siapa yang bertindak, siapa yang melakukan keonaran sehingga berbuat dampak, ini juga harus punya sikap. Makanya dalam waktu dekat kita akan meminta membuat surat untuk bisa ditindaklanjuti bagaimana pemerintah, Komdiji dalam hal ini mempunyai peran penting di dalam mensortir, memfilter, dan menindak. Jadi mensortir itu adalah bagian-bagian terpenting, ya kan? Ya, mensortir bagian dari memfilter tuh sampai menindak. Jadi tindakan inilah yang harus dibuat seperti itu.